Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Rasid dari kelas Sains Data Ilmu Komputer 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains data. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menjelaskan dalam video ini tentang penjelasan sains data. Dan yang kedua, selawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sains data. Sains data atau ilmu data adalah suatu bidang yang berkembang pesat dalam beberapa dekade belakangan ini, terutama karena keilmuan teknologi digital yang sudah berkembang pesat. Otomatis kan ketersediaan data itu banyak diperlukan. Ini menggabungkan beberapa ilmu seperti ilmu statistik, ilmu komputer, ilmu pengetahuan sosial, ataupun ilmu-ilmu lain. Yang biasanya ilmu-ilmu ini juga sebenarnya digunakan untuk menganalisis, mengekstrak wawasan ataupun menjelaskan tentang pengertian tentang data. Nah, yang pertama yang pertama itu apa yang perlu dipahami dari sains data ialah tentang apa itu data. Data adalah sebuah kumpulan fakta atau informasi mentah dari berbagai sumber, baik itu catatan, survei, ataupun sumber-sumber lainnya. Data itu bisa dapat berupa angka, berupa teks, atau berupa gambar yang bisa dikomunikasikan semuanya. Ilmu data dapat memanfaatkan teknik statistik untuk matematika dalam memahami pola dalam mendasari data untuk membuat sebuah prediksi atau kesimpulan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Dalam pemeriksaan datanya ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapnya itu adalah langkah awal yang dimana data mentah yang kita kumpulkan dibersihkan dan disiapkan untuk analisis yang lebih lanjut. Ini termasuk untuk menghilangkan data yang tidak valid, yang ketika kita menggabungkan data dari beberapa sumber, otomatis kan banyak data yang berkumpul. Ya, dimana disitulah kita menghilangkan data-data yang tidak perlu, supaya yang kita pakai adalah yang dalam kebutuhan analisisnya saja. Yang kedua ialah eksplorasi data. Ya, langkah ini melibatkan pemahaman dalam data untuk mengetahui lebih lanjut tentang visual dan analisis data. Itu untuk menganalisis pola ataupun anomali-anomali yang mungkin ada dalam data tersebut. Yang ketiga ialah modeling data. Dalam modeling data itu ada beberapa teknik yang mungkin kita pernah pelajari, termasuk dalam pembelajaran statistik, yaitu untuk membangun sebuah model sama seperti tadi adalah untuk memprediksi dari data-data yang diberikan. Di dalam data tersebut itu bisa jadi ada regresi, klasifikasi, kelompokan ataupun metode-metode lainnya yang bergantung pada jenis pertanyaan yang mungkin ingin kita jawab sendiri. Yang keempat ialah evaluasi model. Setelah model data ini kita bangun, perlu kita itu untuk menguji data-data tersebut apakah dapat bekerja dengan baik atau bisa memprediksi dengan tepat dari informasi data-data mentah yang tadi kita proses sendiri. Nah, dari model juga dapat kita bangun supaya halayak umum itu bisa berlaku datanya tersebut. Nah, yang kelima, komunikasi dan interferensi. Dalam komunikasi dan interferensi ialah analisis data itu perlu dilakukan kepada pemangku kepentingan atau pengambil keputusannya. Ini melibatkan penyajian informasi dengan cara yang mungkin mudah dimengerti dan penggambaran kesimpulannya itu dapat dipahami semua orang. Nah, supaya kita bisa membuat keputusan datanya itu jadi lebih baik. Ilmu data itu dalam berbagai aplikasi ataupun dalam berbagai bidang sebenarnya banyak jenisnya. Misalnya dalam dunia bisnis dapat menganalisis perilaku pelanggan dalam mengidentifikasi tren pasar yang terjadi saat ini, ataupun dalam rantai pasokan konsumen yang mungkin datang nanti
dalam perkembangan pasarnya sendiri, atau mungkin dalam dunia kesehatan itu bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit-penyakit tertentu yang mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah ataupun mengidentifikasi sebuah penyakit yang terjadi pada sebuah pasien. Namun untuk berbagai bidang sebenarnya ilmu data ini juga memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan etis supaya kita lebih mempertimbangkan data-data tersebut seperti privasi data, bias, interferensi, dan oleh karena itu kita perlu melibatkan pemikiran kritis atau kebijaksanaan dalam sebuah proses data. Nah, sekian penjelasan saya tentang size data. Kurang dan lebihnya itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.